Salam sehat untuk kita semua. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan berbagi materi tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Kemudian mengalami berbagai perubahan hingga perubahan yang terakhir adalah perubahan keempat, yaitu sekarang ada di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Apa saja isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini? Ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini mengatur tentang istilah-istilah yang ada dalam dunia perpajakan, kemudian tentang jenis-jenis pajak, apa itu pajak, sistem pemungutan pajak itu seperti apa, dan masih banyak lagi. Jadi ketika kita ingin belajar pajak, maka langkah awal yang akan kita lakukan adalah mengetahui terlebih dahulu ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Di Indonesia kita mengenal dengan berbagai jenis pungutan. Yang pertama adalah pajak. Pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Kontribusi wajib. Pajak ini bersifat wajib, sehingga pemerintah bisa memaksakan pajak tersebut kepada warga negaranya, berdasarkan dengan undang-undang. Jadi ada undang-undang yang memang mengatur tentang pajak. Jadi ketika warga negara tidak membayar pajak, maka akan dikenakan sanksi, bisa sanksi material maupun sanksi pidana. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Maksudnya adalah ketika kita membayar pajak, maka kita tidak secara langsung mendapatkan manfaat dari pembayaran pajak tersebut. Pajak ini digunakan oleh negara untuk pembangunan, untuk pendidikan, pelayanan kesehatan. Nah, bisa jadi ketika kita membayar pajak di daerah A, maka pajak yang dibayarkan tersebut digunakan untuk pembangunan di daerah lain yang tertinggal gitu. Jadi tidak secara langsung kita dapatkan. Berbeda dengan retribusi. Kalau retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan garing atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi ini adalah pungutan yang dikenakan karena kita telah melakukan memanfaatkan jasa dari pemerintah atau kita melakukan izin kepada pemerintah. Nah, dari situ kita dikenakan pungutan yang namanya retribusi. Bedanya dengan pajak adalah kalau retribusi ini kita sudah menerima imbalan secara langsung dari pemerintah kita. Berikutnya adalah bea. Bea ini adalah pungutan negara yang dipakai pada beberapa barang yang diimpor atau diekspor, masuk atau keluar daerah pabean. Bea ini terkait dengan kegiatan ekspor dan impor, jadi akan dikenakan di daerah pabean. Pabean itu adalah daerah tempat pertukaran barang impor dan juga barang ekspor, biasanya di pelabuhan. Itu dikenakan bea. Biasanya kita dengar istilah bea cukai. Nah, bea itu sebenarnya istilah sendiri, cukai juga istilah sendiri. Jadi bukan satu kesatuan. Bea itu tadi terkait impor dan ekspor. Kalau cukai itu adalah pungutan negara yang dikenakan pada beberapa barang spesifik dengan sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang. Biasanya barang yang dikenakan ini adalah barang yang terbuat dari tembakau dan mengandung alkohol. Nah, kalau misalnya kita lihat di rokok misalnya, itu ada pita cukainya. Kemudian alkohol itu juga ada pita cukainya, jadi dikenakan cukai. Itu berbagai jenis pungutan yang ada di Indonesia. Berikutnya adalah fungsi pajak itu sendiri untuk apa? Nah, yang pertama adalah fungsi anggaran atau budgeter, untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak ini merupakan sumber pendapatan terbesar dari negara, yang masuk ke dalam APBN maupun APBD. Kemudian dari hasil pajak tersebut nanti oleh pemerintah akan digunakan untuk pengeluaran atau belanja negara. Bisa untuk sektor pendidikan, sektor pelayanan kesehatan, kemudian pembangunan daerah tertinggal, pembangunan jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Itu uangnya adalah dari
pajak yang diberikan oleh warga negara. Yang kedua adalah fungsi mengatur atau regulasi. Kebijakan pajak bisa mengatur pertumbuhan ekonomi. Jadi pajak ini digunakan untuk alat mengatur pertumbuhan ekonomi. Misalnya saja pajak yang digunakan saat ini terjadi COVID-19. Nah, di situ pemerintah memberikan aturan baru untuk memberikan pajak kepada bahan sembako atau bahan kebutuhan pokok. Nah, itu merupakan salah satu cara pemerintah untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melemah karena adanya COVID-19. Yang ketiga adalah fungsi stabilitas. Pajak digunakan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi atau deflasi dapat dikendalikan. Nah, apabila terjadi inflasi di Indonesia, maka untuk menstabilkan harga kembali, pemerintah akan menggunakan kebijakan terkait dengan fiskal atau pajak. Yang keempat adalah fungsi redistribusi pendapatan. Pajak digunakan untuk pembangunan, tadi sudah dijelaskan terkait dengan poin pertama. Ketika ada pembangunan, maka secara tidak langsung nanti akan meningkatkan kesempatan kerja. Akan banyak sekali lowongan pekerjaan di Indonesia karena adanya pembangunan. Nah, dari situ, maka juga akan meningkatkan pendapatan dari masyarakat. Nah, itulah fungsi redistribusi pendapatan. Jadi ada 4 fungsi ini dari pajak: fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Berikutnya, asas pengenaan pajak. Ada 3 asas jadi pengenaan pajak. Yang pertama adalah asas domisili atau residence principle. Pajak dikenakan berdasarkan domisili wajib pajak. Jadi misalnya kalian tinggal di negara A, maka pemerintah negara A berhak untuk mengenakan pajak terhadap kalian karena kalian berdomisili di negara A. Ketentuan domisili ini adalah apabila seseorang tinggal di suatu negara lebih dari 183 hari. Itu berarti kalian sudah menjadi domisili di negara tersebut. Yang kedua adalah asas sumber atau source principle. Pajak dikenakan berdasarkan penghasilan yang diterima dari negara tersebut. Kalau untuk asas sumber ini, jadi tidak memandang apakah kalian berdomisili di negara tersebut atau tidak. Sepanjang kalian menerima penghasilan dari negara tersebut, meskipun kalian warga negara asing, maka kalian berhak untuk membayar pajak di negara tersebut apabila negara tersebut menganut asas sumber. Kemudian yang ketiga adalah asas kebangsaan atau citizenship principle. Pajak dikenakan berdasarkan status kewarganegaraan wajib pajak. Kalau ini berarti status kewarganegaraan kalian. Misalnya kalian berada di status kewarganegaraannya masih negara A, maka kalian berhak untuk membayar pajak di negara A apabila negara A tersebut menganut status kewarganegaraan, asas kebangsaan atau kewarganegaraan. Nah, lalu di Indonesia sendiri menganut asas apa? Nah, bagi wajib pajak dalam negeri itu menganut asas domisili. Jadi apabila kalian berdomisili di Indonesia, maka wajib untuk membayar pajak di Indonesia. Sedangkan bagi wajib pajak luar negeri, apabila tinggal di Indonesia maksimal 183 hari dalam 12 bulan, maka menggunakan asas sumber. Jadi dianggap berdomisili di Indonesia itu apabila tinggal atau menetap di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Jadi misalnya kalian menetap di Indonesia kurang dari 183 hari, maksimal 183 hari, maka dikenakan asas sumber. Tapi ketika lebih dari 183 hari, maka dikenakan asas domisili. Jadi itu asas yang berlaku di Indonesia. Berikutnya adalah sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak ini ada 3. Yang pertama adalah official assessment system, yang kedua self assessment system, dan yang ketiga adalah withholding system.
Yang pertama, Official Assessment System. Pajak ditetapkan oleh institusi pemungut pajak. Ya, ini contohnya PBB. PBB itu biasanya dari pihak desa itu sudah menentukan tarifnya, kemudian nanti disetorkan di masing-masing rumah, kita tinggal membayar. Ya, jadi itu Official Assessment System. Kalau yang kedua ini adalah Self Assessment System. Pajak dihitung, disetorkan dan dilaporkan sendiri oleh wajib pajak. Ya, jadi dilakukan secara sendiri. Ini dihitung sendiri, disetorkan sendiri dan dilaporkan sendiri oleh wajib pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan. Ya. Yang ketiga adalah Withholding System. Pajak ditetapkan oleh pihak ketiga, misalnya oleh bendahara instansi. Jadi yang memotong pajak itu langsung dari bendahara instansinya. Jadi kita tinggal terima jadi saja. Nah, itu Withholding System. Berikutnya adalah tarif pajak. Ya, ada 4 ketentuan tarif pajak. Yang pertama adalah tarif progresif, di mana persentase pajak akan semakin tinggi jika dasar pengenaan pajak juga semakin tinggi. Nah, jadi misalnya di pajak penghasilan, ketika nanti penghasilannya 50 juta, itu nanti dikenakan 5%. Kalau 200 juta, itu nanti dikenakan 15%. Nah, jadi tarifnya atau persentasenya itu semakin tinggi sejalan dengan tingginya dasar pengenaan pajaknya. Berbeda atau bertolak belakang dengan tarif degresif. Kalau tarif degresif ini persentasenya akan semakin rendah jika dasar pengenaan pajaknya tinggi. Jadi misalnya kita membayar pajaknya tinggi, itu maka persentasenya justru rendah. Kemudian yang ketiga adalah tarif proporsional. Tarif proporsional ini persentasenya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Contohnya adalah pada pajak pertambahan nilai atau PPN. Berapapun dasar pengenaan pajaknya, maka kita tarifnya tetap dikenakan 10% ya. Jadi itu menggunakan tarif proporsional. Persentasenya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Yang keempat, yang terakhir adalah tarif tetap atau regresif, di mana nominalnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Contohnya ini adalah pada bea materai. Ya. Bea materai itu dikenakan langsung 10.000 gitu ya. Sekarang yang terbaru adalah 10.000. Kalau dulu 6.000, 3.000 ya. Sekarang 10.000. Jadi berapapun kita misalnya legalitas dari surat tersebut, maka tetap kita bayarnya adalah 10.000 untuk bea materainya. Kemudian jenis-jenis pajak itu apa saja? Nah, ini ada tiga jenis ya. Yang pertama berdasarkan golongan, itu pajak bisa dikelompokkan dalam pajak langsung dan juga pajak tidak langsung ya. Pajak langsung itu adalah pajak yang langsung dikenakan kepada wajib pajaknya. Jadi pajak tersebut langsung dikenakan kepada wajib pajak. Sedangkan kalau pajak tidak langsung itu pajaknya bisa dialihkan ya, ke pihak lain. Contoh pajak langsung ini adalah pajak penghasilan, sedangkan pajak tidak langsung ini adalah pajak pertambahan nilai. Yang kedua adalah berdasarkan sifatnya, ada pajak subjektif dan juga ada pajak objektif. Pajak subjektif ini pajak yang memperhatikan subjektif, jadi memperhatikan person dari wajib pajak itu sendiri. Contohnya adalah pajak penghasilan. Jadi ketika nanti misalnya suatu saat dia tidak mendapatkan penghasilan lagi, maka ya tidak dikenakan pajak penghasilan gitu. Jadi memperhatikan wajib pajaknya. Sedangkan kalau pajak objektif ini memperhatikan bukan pajaknya. Contohnya adalah pajak bumi dan bangunan. Jadi tidak kan penghasilan orang itu berapa, asalkan dia punya bumi dan bangunan, maka dia harus membayar pajak bumi dan juga bangunan ya. Jadi itu untuk berdasarkan sifat ada pajak subjektif dan juga pajak objektif. Kemudian berdasarkan lembaga pemungutnya itu ada pajak pusat dan juga ada pajak daerah. Pajak pusat berarti yang dipungut oleh pemerintah pusat ya, contohnya pajak penghasilan, pajak penjualan barang mewah gitu ya. Sedangkan kalau pajak daerah ini yang dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi bisa pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten atau
kota. Itu untuk materi ketentuan umum perpajakan hari ini. Mungkin ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.